Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mendengarkan beberapa materi yang sudah kita bahas. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang mana pengertian iman kepada qada dan qadar adalah sesuatu yang kita yakini bahwasanya qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan yang disebut dengan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Kali ini kita akan belajar tentang menganalisis makna iman kepada qada dan qadar dengan memahami takdir, optimis, berikhtiar, dan tawakal. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran dengan membahas tentang takdir, optimis, ikhtiar, dan tawakal, mungkin anak-anak di sini sudah pernah mendengar tentang kata-kata tersebut. Tapi yang perlu dipahami bahwasanya takdir, optimis, berikhtiar, dan tawakal adalah merupakan wujud dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang qada dan qadarnya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, coba kita bayangkan terlebih dahulu bagaimana sesuatu proses kelahiran dari manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia melalui orang tua kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Coba kita memahami dan merefleksikan bahwasanya kehidupan tersebut adalah suatu kehidupan yang memang dititipkan kepada diri kita. Oleh sebab itu, mari kita lihat materi tentang takdir. Bisa kita lihat di situ, takdir dibagi menjadi dua, yaitu adalah takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya seperti kematian dan juga kelahiran. Kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh rahim siapa. Bahkan dalam kematian kita tidak bisa menunda barang sedetik pun kematian itu akan datang kepada diri kita. Yang kedua adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati menggapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Saat kita memiliki cita-cita maupun tujuan, misalkan dalam konteks belajar, kita ingin mendapatkan nilai bagus, maka kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan, bersungguh-sungguh dalam memberikan pengertian-pengertian atau menghasilkan nilai-nilai dengan bagus. Yang ketiga adalah doa. Doa setelah kita memiliki takdir dan berikhtiar, perlu kita
doa di sini adalah bentuk dari ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Dengan ikhtiar batin tersebut, orang biasanya menjadi mampu untuk melaksanakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Setelah itu ada tawakal. Apa tawakal tersebut? Tawakal adalah sesuatu yang mana segala sesuatunya diserahkan, segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meyakini, mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tawakal adalah kunci terakhir yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, dengan materi-materi yang kita akan sampaikan tersebut, yang berupa yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah doa, dan keempat adalah tawakal. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita bisa memahami iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke sana, mari kita membuat kelompok terlebih dahulu. Kita buat kelompok 1 sampai 4 kelompok. Dengan cara saya akan tunjuk, kita berhitung terlebih dahulu 1 sampai 4, lalu dari 1 sampai 4 tersebut berkumpul menjadi satu kelompok. Setelah itu akan saya berikan tugasnya. Silakan coba kita mulai dari siswa di belakang, berhitung 1 sampai 4. Oke, setelah itu silakan kalian tunjuk ketua kelompok dari kalian. Setelah ditunjuk, silakan maju ke depan untuk Bapak kasihkan tugas sesuai dengan kata yang nanti akan didapat, yang Bapak akan undi buat kalian. Oke, setelah kalian mendapatkan kata yang sudah dipegang oleh ketua kelompoknya, simak instruksi dari Bapak dan silahkan dikerjakan di kelompoknya. Instruksi pertama, deskripsikan makna dari kata yang didapat, baik secara bahasa atau secara istilah dari para tokoh atau dari video yang mungkin kalian dengar dan lain sebagainya. Lalu tarik kesimpulan, apa makna dari kata tersebut. Yang kedua, carilah dalil nakli maupun dalil akli berkaitan dengan kata yang didapat tersebut. Melalui berbagai referensi, bisa menggunakan video dan juga ceramah-ceramah dari ulama. Yang ketiga, coba kaitkan apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian atau sifat yang kalian dapat dari kata tersebut. Oke, setelah itu kalian tulis dengan rapi di lembar jawaban atau kertas yang sudah kalian siapkan tersebut, lalu nantinya bisa dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Cukup paham G instruksinya? Silakan Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 4 yang sudah maju dan mempresentasikan hasil dari bagaimana dia menjelaskan tentang tawakal. Oleh sebab itu, maka pembelajaran kali ini kita akan sudahi sampai di sini. Sebelum disudahi, mari kita coba tarik kesimpulan apa yang menjadi suatu pokok dari kegiatan kita kali ini. Kita coba amati bahwasanya ada suatu kisah yang mana pernah
diceritakan oleh salah satu sahabat, ketika zaman Rasulullah terjadi peristiwa. Suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan rumah beliau, Rasulullah bertanya, "Kenapa unta Anda tidak diikat?" Lalu seorang sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, karena saya sudah bertawakal." Kemudian Rasulullah berkata, "Ikatlah dulu unta Anda, baru bertawakal." Dari penggalan cerita tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya setelah kita memiliki takdir, lalu kita berikhtiar, lalu kita berdoa, maka barang tentu apabila semuanya itu mustahil kalau kita tidak bertawakal. Maka daripada itu betul kalau misalkan Rasulullah menganjurkan dalam hadisnya tersebut, ikat terlebih dahulu unta tersebut, baru kalian bertawakal. Apabila unta itu hilang dan lain sebagainya, maka itu bentuk dari tawakal dan Allah akan menggantinya kelak. Mungkin sekian kesimpulan dari Bapak. Ke depan atau minggu depan kita akan belajar dengan tema yang lain, yaitu tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.